Timnas Prancis merupakan salah satu tim tersukses dalam sejarah sepak bola internasional. Mereka merupakan salah satu tim yang tampil di edisi pertama Piala Dunia pada tahun 1930 yang digelar di Uruguay. Ketika itu, Timnas Prancis dikapteni oleh Alexandre Villiers-Plain yang berusia 24 tahun. Villiers-Plain merupakan salah satu pemain terbaik Liga Prancis pada saat itu. Ia pun sudah menjadi bagian dari skuad Timnas Prancis semenjak tahun 1926. Piala Dunia 1930 merupakan puncak karir dari Villiers-Plain. Pasalnya, karirnya mulai menurun tajam selepas tampil di Uruguay. Faktor utama penurunan karir tersebut adalah ketamakannya dan kecintaannya terhadap uang. Hai manusia malam, gua Papa Chan. Dalam misteri malam hari ini, kita akan membahas tentang kisah tragis Alexandre Villiers-Plain, pahlawan timnas Prancis yang membelot ke Nazi. Alexandre Villiers-Plain lahir di Aljazair pada tahun 1905 dari keluarga miskin. Latar belakang ekonomi dari keluarga Villiers-Plain membuatnya memiliki ambisi besar untuk meraih kekayaan secara material. Bakat besarnya sebenarnya sudah terlihat ketika dia masih berusia muda. Villiers-Plain memutuskan untuk hijrah ke Prancis dan tinggal bersama pamannya ketika menginjak usia 16 tahun demi mengejar mimpinya di dunia sepak bola. Dia mulai mencuri perhatian publik sepak bola Prancis ketika ia mendapatkan kesempatan untuk tampil bersama FC Sète pada tahun 1921. Beberapa tahun berselang, dia pun memutuskan untuk hengkang ke Nîmes Olympique yang menawarkan kontrak dengan nilai yang lebih besar. Bersama Nîmes, Villiers-Plain berhasil menunjukkan penampilan terbaiknya. Dia pun menjadi sosok yang dikagumi berkat penampilannya yang tak kenal lelah di atas lapangan. Di saat yang bersamaan, Villiers-Plain juga menjadi bagian dari skuad timnas Prancis. Setelah 2 tahun bermain untuk Nîmes, Villiers-Plain memutuskan untuk hijrah ke Racing Club de Paris. Dia pun semakin dikenal oleh publik Prancis, dan hal ini memberikan dampak negatif kepadanya. Villiers-Plain mulai sering menghabiskan waktunya untuk tebar pesona di bar. Selain itu, dia juga mulai berjudi di kasino dan pertandingan balap kuda. Berbagai kegiatan ini pun membuat Villiers-Plain memiliki cukup banyak kenalan di dunia kriminal Paris. Villiers-Plain menjadi sosok andalan timnas Prancis pada Piala Dunia 1930. Bakat besarnya membuat dia ditunjuk sebagai Kapten Les Bleus di ajang bergengsi tersebut. Namun, Villiers-Plain memutuskan untuk pensiun dari ajang internasional gak lama setelah Piala Dunia 1930. Kebiasaannya yang menghabiskan waktu di tempat hiburan malam mulai berdampak terhadap performanya di atas lapangan. Dia mulai kesulitan untuk menunjukkan penampilan terbaiknya bersama Racing Club de Paris. Kemudian, dia memutuskan untuk hijrah ke FC Antibes pada tahun 1932. Ketika itu, Villiers-Plain sukses membawa Antibes keluar sebagai juara wilayah selatan. Antibes pun akan menghadapi Lille yang menjadi juara wilayah utara di partai puncak. Antibes sukses menjadi jawara Liga Prancis. Namun, gelar ini harus dicabut setelah mereka terbukti ikut serta dalam skandal pengaturan skor. Villiers-Plain yang menjadi salah satu sosok sentral dalam skandal ini hanya mendapatkan hukuman ringan. Setelah skandal ini, Villiers-Plain hengkang ke OGC Nice. Namun, dia sudah tidak lagi tertarik untuk berkarir di dunia sepak bola dan lebih menghabiskan waktunya untuk bertaruh balap kuda. Petualangan Villiers-Plain bersama Nice hanya bertahan seumur jagung. Ia memilih untuk hengkang ke klub Divisi 2 Hispano Bastidin pada tahun 1934. Akan tetapi, perjalanan Villiers-Plain di Divisi 2 pun tidak bertahan lama. Villiers-Plain dipecat oleh Hispano Bastidin karena tidak menunjukkan komitmennya di atas lapangan. Pemecatannya juga membuat Villiers-Plain langsung terjun ke dunia kriminal dan sempat mendekam di penjara pada tahun 1935. Setelah keluar dari penjara, Villiers-Plain terus melanjutkan kegiatannya di dunia kriminal. Ia dikenal sebagai salah satu bandar judi di Prancis dan seringkali mengatur hasil pertandingan balap kuda. Pendudukan Prancis oleh Nazi selama masa Perang Dunia Kedua pun tidak luput dari perhatian Villiers-Plain. Alih-alih menentang, Villiers-Plain malah memutuskan untuk mengucap janji setia kepada Nazi. Keputusan tersebut disambut baik oleh Nazi yang mulai mempekerjakan Villiers-Plain. Ia diberi tugas untuk mengumpulkan seluruh warga Yahudi di Prancis untuk kemudian dieksekusi oleh Nazi. Selama bekerja bersama Nazi, Villiers-Plain dikenal sebagai sosok yang kejam. Ia kerap kali menyiksa warga Yahudi dan pasukan pemberontak Prancis di sebuah gedung di kawasan Paris.
Filia Plain pun tidak menunjukkan rasa bersalah karena hanya memperdulikan mengenai kekayaannya saja. Setelah 3 tahun bekerja bersama Nazi, Filia Plain mulai menunjukkan perubahan hati. Pasalnya, pasukan pemberontak Prancis sudah semakin kuat dan mampu merepotkan Nazi. Filia Plain pun mulai membebaskan pasukan pemberontak Prancis yang ditahan demi mendapatkan simpati. Namun, usahanya tersebut tidak membuahkan hasil manis, karena Filia Plain langsung dijatuhi hukuman mati tidak lama setelah Prancis terbebas dari pendudukan Nazi pada pertengahan tahun 1944. Pada tanggal 26 Desember 1944, Filia Plain dieksekusi mati oleh regu tembak di Paris. Ketika itu, para algojo tidak mempedulikan status Filia Plain sebagai kapten timnas Prancis di Piala Dunia 1930. Kenangan warga Prancis akan Piala Dunia 1930 pun mulai dilupakan dengan tewasnya Filia Plain.